Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa azzarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Thumma la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengagungkan Allah, memuji Allah, meningkatkan iman dan takwa kita, ibadah dan amal soleh kita, dengan harapan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Allah pula membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita dibalas dengan 10 kali kebaikan sesuai dengan janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin sungguh-sungguh ikhtiar mengikuti tuntunannya hingga kelak semua kita bersama keluarga kita, sahabat dan rekan-rekan kita, hingga anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kailah pada Kamis siang hari ini membahas tentang tafsir. Yang akan kita bahas tafsir ayat-ayat Nabi Yusuf alaihissalam. Saya sangat yakin cerita Nabi Yusuf adalah cerita para nabi yang paling famous, yang paling populer, yang paling sering disampaikan. Namun siang hari ini kita rujuk ayat-ayatnya, karena ceritanya lebih banyak di dalam riwayat, lebih banyak dari satu sejarawan menuju sejarawan berikutnya. Tapi dalam perspektif tafsir mungkin ada perbedaan, namun mungkin juga ada pengayaan, karena tidak mungkin ada cerita Nabi Yusuf dari riwayat, dari para sejarawan kalau tidak ada ayat-ayat yang menceritakan. Karena peristiwanya masa yang kita tidak tahu kabar, sejarawan pun belum ada, Nabi juga belum menyampaikan kecuali telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsir ayat-ayat Nabi Yusuf alaihissalam dalam rangka menyempurnakan cerita-cerita Nabi Yusuf, atau kita mengambil hikmah dan pelajarannya. Kita awali dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah putra ke-11 dari 12 putra Nabi Yakub, dari ibunda namanya Rohil. Beliau memiliki sifat fisik dan non fisik yang berbeda dengan saudara-saudaranya, kecuali ada saudaranya yaitu namanya Bunyamin yang ada kemiripan secara fisik maupun non fisik. Sehingga kita kalau punya anak kok tidak ada kemiripan. Dulu pun sama, Nabi Yakub putra-putranya tidak punya kemiripan baik fisik maupun non fisik. Wataknya beda, sifatnya beda, fisiknya beda, kecuali satu yaitu Bunyamin. Karena memiliki kekhususan dalam tanda kutip, kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua atau sebagai guru, maka ada perlakuan khusus Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Sejak kecil Nabi Yusuf memang sudah ditinggal wafat oleh ibunya. Wajar dong kalau Nabi Yakub punya perlakuan khusus. Namun namanya anak-anak, kalau ada saudaranya yang diperlakukan khusus oleh orang tuanya, maka akan timbul misunderstanding, salah paham. Mereka mengatakan bahwa ayahanda lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Padahal sebagai orang tua punya hak dalam tanda kutip untuk memperlakukan anak-anaknya berbeda. Kan fulan anak kita pertama berbeda, anak kita kedua berbeda. Wajar kalau kita sebagai orang tua atau guru memperlakukan berbeda. Namun tetap diduga itu adalah menunjukkan sikap Yakub sang ayahanda yang dikategorikan menurut 10 putranya sebagai amat sangat sayang kepada Yusuf, tidak berlaku adil. Menimbulkan salah paham.
Ya itulah di surat Yusuf ayat ke-8, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Mereka yang bersalah paham, mereka yang mengatakan ayahanda lebih sayang sama Yusuf. Faktanya tidak demikian. Nabi Yakub itu nabi. Kita saja selaku orang tua punya alasan memperlakukan anak-anak kita berbeda, asalkan bukan tebang pilih, asalkan tidak lebih sayang karena faktor-faktor emosional, tapi faktornya adalah faktor agar anaknya jauh lebih baik. Itulah salah satu alasan Nabi Yakub memperlakukan Nabi Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya. Namun karena beliau nabi, kita bukan nabi, kalau kemudian kita memperlakukan khusus kepada salah seorang dari anak kita, harus punya alasan. Jangan sampai nggak ada alasannya. Kenapa? Yang ini Pak, Bapak lebih perhatikan. Ya, suka-suka saya dong, nggak boleh begitu. Ya, tapi perlakuan khusus dibolehkan. Tapi syaratnya ada alasan yang dibolehkan, dan alasannya bukan alasan dalam tanda kutip ya pokoknya suka-suka saya, atau ini kan anak saya. Sampean itu siapa? Ini anak saya. Nabi Yakub punya alasan yang dibenarkan oleh agama, maka tidak disalahkan oleh Allah. Seandainya beliau salah, otomatis langsung ditegur oleh Allah karena beliau adalah nabi. Kalau kita salah kan gak ditegur-tegur. Ya, sebenarnya sudah ditegur, tapi kita tidak paham teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengantar dari majelis kita pada siang yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada sifat khusus, maka suratnya juga surat khusus. Nama suratnya surat Yusuf. Silakan kita cek di dalam Al-Quran yang 30 juz, yang 114 surat. Cuma Nabi Yusuf yang diabadikan khusus di satu surat saja, surat Yusuf, surat ke-12. Nabi Musa paling banyak disebutkan, tapi di berbagai surat ceritanya ada. Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, Al-A'raf ada, kemudian surat Toha juga ada, Nabi Ibrahim juga di berbagai surat. Cuma Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di surat khusus, nama suratnya surat Yusuf. Nabi Musa paling banyak diceritakan, tapi tidak ada nama surat-surat Musa, nggak ada. Bukan berarti dalam tanda kutip kita, wah kok Nabi Musa banyak, nggak ada. Itu hak Allah. Tetapi menunjukkan kalau ada takhsis dalam ilmu Al-Quran, kalau ada takhsisu syai'in, itu yadullu ala fadli. Kalau Allah khususkan sesuatu, khususkan seseorang, maka itu adalah keutamaan. Kita juga mengkhususkan, misalnya tadi Nabi Yakub mengkhususkan Nabi Yusuf, berarti ada keutamaan dari Yusuf. Secara fisik beliau paling tampan, paling ganteng. Kalau dikumpulkan seluruh manusia yang paling ganteng, tapi nggak tahu acaranya apa ya, ngumpulin orang-orang ganteng gitu. Dari yang pertama Allah cipta sampai yang terakhir, itu tidak akan melebihi setengah dari ketampanan Nabi Yusuf. Tetapi non fisiknya, akhlaknya, kesabarannya juga paripurna. Itulah yang dipandang oleh Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Maka 98 ayat bercerita tentang Nabi Yusuf di surat Yusuf. 3 ayat sebagai pengantar wajar, 10 ayat sebagai penutup. Dan kisahnya runtut berurut dari awal, dari mulai beliau bermimpi sampai kemudian bagaimana abang-abangnya ingin menjauhkan dari ayahandanya karena ada kesalahpahaman bahwa ayahanda lebih sayang kepada Yusuf, sampai kemudian dimasukkan ke dalam sumur, sampai kemudian beliau mendapatkan satu anugerah tertinggi di dalam istana karena beliau dipilih oleh sang raja untuk mengelola keuangan kerajaan. Itulah ceritanya, sehingga disebut oleh Allah sebagai ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Yang memberi, ya, yang memberi atau yang mensifati surat atau kisah Nabi Yusuf sebaik-baik kisah bukan manusia. Kalau ada cerita kemudian dinilai oleh ahli cerita, oleh pakar cerita, ini cerita baik, itu baik. Tapi kalau yang menilainya langsung Al-Quran, yang menilai langsung Allah, maka tidak ada penilaian yang lebih tinggi dari penilaian Allah. Maka seluruh pakar cerita
ya pakar sejarah wajib untuk mengatakan cerita Nabi Yusuf menurut Allah paling baik, berarti menurut kita juga paling baik, karena penilaian Allah adalah penilaian yang amat sangat sempurna. Kalau penilaian manusia ada subjektivitasnya. Wah, ini ceritanya paling bagus. Iya, orang dia yang bikin cerita. Wah, ceritanya bagus. Ya iya, dia yang dapat dari cerita itu. Tapi kalau Allah menyebut ini adalah kisah terbaik yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, maka kita bersama-sama mengatakan kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik. Awal kisahnya adalah mimpi. Wallahu a'lam. Sekarang kalau ada cerita juga bisa dari mimpi dulu ya. Mimpi kemudian kenyataan diceritakan. Tapi cerita Nabi Yusuf memang berawal dari mimpi. Dan Nabi Yusuf memang setelah mimpi ini Allah anugerahkan ilmu yang tidak dianugerahkan kepada yang lain, yaitu beliau dianugerahkan ilmu mentakwil mimpi. Sampai kapanpun nggak ada orang yang mampu mentakwil mimpi lantas sesuai dengan kenyataan. Paling prediksi, paling ya kira-kira. Kalau Nabi Yusuf yang mentakwilkan itu terjadi sebagaimana yang ditakwilkan. Karenanya alhamdulillah Bapak Ibu, mimpi tidak bisa dijadikan landasan hukum atau landasan sikap kita. Misalnya hari Kamis saya mimpi bahwa tidak melakukan perjalanan, maka akhirnya hari Kamis tidak mau melakukan perjalanan. Tidak boleh. Karena mimpi tidak boleh dijadikan landasan untuk kita aktivitas atau hukum atau apapun. Tetapi dahulu ada cerita namanya cerita mimpi. Mimpinya ayahku, aku mimpi melihat 11 bintang, berarti saudara-saudaranya yang 11. Matahari adalah ayahandanya, bulan adalah ibundanya, semua sujud kepadaku. Masya Allah, belum jadi nabi sudah mimpi, dan mimpinya luar biasa. Sang ayah yaitu Yakub karena mendapatkan wahyu dari Allah, maka beliau tahu takwil mimpinya. Karena tahu, kata beliau, wahai Yusuf anakku, jangan engkau ceritakan. Berarti ada perilaku khusus dari ayah kepada anak. Jangan ceritakan, aku tahu betul abang-abangmu yang 10 itu kemungkinan akan mencelakakanmu, maka keep secret. Sudah cukup konsumsi pribadi. Ya, kalau kita mimpi, karenanya dalam hadis kita tidak perlu ceritakan kepada orang lain mimpi yang bagus atau mimpi yang tidak bagus. Itu sebagai konsumsi pribadi atau orang yang kita percaya bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kita. Karenanya itu pun berlaku sampai kepada beberapa tahun, barulah mimpi itu disampaikan oleh Allah di ayat 100. Maka saat beliau mendapatkan mimpinya kenyataan, beliau katakan, wahai ayahku, ini takwil mimpiku yang dulu. Semuanya kan sujud di hadapan Nabi Yusuf, bahkan ayah dan bundanya. Tapi tidak boleh kita memahami ayah dan ibu boleh sujud kepada anak, karena tidak boleh. Ini dahulu sama dengan semua manusia, semua orang yang di surga, semua makhluk, malaikat dan jin sujud kepada Adam. Ya, tidak ada alasan kalau Allah perintahkan sujud ya sujud. Tapi sujudnya bukan sujud ibadah sebagaimana sekarang ini. Dulu pun sujud sebagaimana sujud. Sekarang tidak boleh lagi sujud manusia kepada manusia. Kata Nabi, kalau masih boleh, maka yang lebih aku perintahkan sujud adalah istri kepada suaminya. Tapi sudah dihapus oleh Allah, maka cukup menghormat, cukup kita memuliakan dengan lisan, dengan perbuatan atau dengan bantuan, tidak dengan sujud. Itulah dahulu memang demikian, maka dibolehkan. Dan saat itu takwilnya adalah membutuhkan ayat berapa? Ayat keempat mimpinya, ayat 100 baru takwil. Itu pun sudah beberapa waktu yang lama. Itulah yang disampaikan oleh Allah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Mimpi kedua adalah ada orang yang bersamanya di penjara melihat dalam mimpi dan minta pendapat Nabi Yusuf. Kemudian yang terakhir nanti ada mimpi raja
di mana melihat ada 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Ya, jadi ada 3 mimpi yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Sebenarnya kalau kita memahami bahwa Nabi Yusuf ahli takwil mimpi, maka kita juga harus memahami Nabi Yakub sang ayah juga dikasih oleh Allah ilmu takwil mimpi. Maka ada yang mengatakan ilmunya Nabi Yusuf itu adalah memang dari Nabi Yakub. Beliau ajarkan Yusuf sampai kemudian Nabi Yusuf mendapatkan ilmu yang tidak Allah berikan kepada selain Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ketiga-tiga mimpi itu terbukti atau terrealisasi sehingga semua mengatakan Nabi Yusuf dan sebelumnya Nabi Yakub diberikan oleh Allah anugerah memahami takwil mimpi atau takdir mimpi. Ada buku tentang takwil mimpi, tetapi itu namanya adalah pendapat saja, tidak boleh diyakini 100%, apalagi dipastikan kebenarannya. Tapi boleh nggak kita konsultasi kepada orang yang kita anggap dia dapat dipercaya tentang mimpi kita? Boleh saja. Tapi yakinlah dia tidak bisa menyampaikan secara pasti, kalau kamu mimpi ini, kamu dapat begini. Kalau kamu mimpi begini, kamu akan begini. Tidak ada yang dapat memastikan. Kenapa? Karena mimpi itu adalah di bawah alam sadar manusia. Yang bermimpi di bawah alam sadarnya. Maka tidak mungkin manusia yang sadar memahami alam bawah sadar, kecuali dua-duanya sama-sama di bawah alam sadar. Gak mungkin juga ya, misalnya dua-dua mimpi yang sama, nah itu berarti sama-sama di bawah alam. Dan tidak mungkin juga terjadi, umumnya masing-masing bermimpi dengan mimpi yang berbeda. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa Tuhan, kita akan menanam 7 tahun seperti biasa, namun jangan dihabiskan, ada yang disimpan. Karena nanti 7 tahun ada musim paceklik, sehingga ada yang disimpan, maka itu akan dijadikan sebagai modal untuk 7 tahun berikutnya, yang itu ternyata benar. Dan akhirnya masyarakat Mesir saat itu dapat melangsungkan kehidupan berkat dari takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Bicara tentang mimpi, ada beberapa hadis yang disampaikan bahwa mimpi itu ada 3. Ada yang kata hati, ya, kemudian muncul dalam mimpi kita. Ada mimpi yang mengkhawatirkan, itu pasti datang dari setan. Ada mimpi kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Mimpi dapat emas 1 ton, itu kabar gembira, insya Allah dari Allah, tapi tidak ada realisasinya karena mimpi saja. Atau mimpi yang horor, menakutkan, dikejar oleh makhluk buas, maka itu adalah dari syaitan. Tapi mimpi yang umum adalah bunga-bunga tidur atau kata hati. Khusus untuk mimpi yang baik, maka tidak mungkin kecuali dari Allah. Tetapi tidak dapat dipastikan apakah mimpi itu nanti ada dalam kenyataan. Yang penting kalau ada mimpi yang baik, itu dari Allah, kita bersyukur. Namun jangan diceritakan kepada siapapun, itu lebih baik. Kecuali kalau kita menceritakan pada orang tua, silakan. Atau sahabat yang kita yakin dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tercela kepada kita. Begitulah, bahkan mimpi buruk pun tidak akan membahayakan manusia. Mimpi yang baik pun tidak akan menambah kebaikan manusia. Itulah alasannya kenapa Nabi menyampaikan tentang hakikat mimpi. Kecuali tidur saat majlis, nah itu tidak mimpi biasanya, ya, karena tidurnya sebentar, ya, karena tidurnya juga tidur yang tidak disengajakan. Biasanya mimpi kalau tidurnya disengajakan, yaitu di waktu malam. Berbicara tentang Nabi Yusuf, maka tafsir tentang Nabi Yusuf lebih banyak tentang ujiannya. Ada 3 ujian. Ujian keluarga, bisa dibayangkan 10 saudaranya, dan itu abang-abangnya tidak suka dengan Nabi Yusuf. Bisa dibayangkan kalau kita jadi Nabi Yusuf, mungkin kita nggak sabar. 10 orang yang itu abang-abangnya harusnya melindungi,
harusnya menjaga malah memperlakukan buruk. Surat Yusuf ayat 9 sampai 17, ujian keluarga. Yang kedua, ujiannya dari kaum wanita, dan kaum wanitanya bukan kaum wanita biasa. Kalau ada yang mengatakan ganteng ke kita, dia wanita biasa, ya wajar begitu ya. Tapi yang mengatakan ganteng itu adalah wanita istana, wanita bangsawan, termasuk Zulaikha. Berarti akurat penilaiannya. Ya, akurat. Kalau orang kaya yang menilai dia kaya, itu akurat penilaiannya. Orang gak punya menilai orang lain kaya, ya wajar karena dia tidak punya. Ini bangsawan, wanita yang tinggal di istana mengatakan Yusuf ganteng, semua mengatakan ganteng. Dan terbukti mereka tidak tahan saat Yusuf kemudian datang sampai mengatakan in hadza illa malakun karim. Kalau yang ini malaikat, bukan manusia. Bayangkan mereka mengatakan malaikat, padahal nggak pernah lihat malaikat. Saking gantengnya, saking tampannya. Namun ujiannya justru karena ketampanannya. Namun ditambah oleh Allah karena perilaku terpuji. Ternyata kalau perilaku tidak terpuji, nggak ada ujiannya. Kalau perilaku terpuji, ada ujiannya. Kan Zulaikha maunya, ayo Yusuf kita lakukan yang dilarang. Maka Yusuf bertahan, bersabar, dan Yusuf menghindar. Maka perilaku terpuji justru diuji. Ya, maka ada perilaku yang terpuji, Allah uji. Ada ketampanan, Allah uji. Dan itu dari kaum wanita. Ujian paling berat adalah dari masyarakatnya, yaitu ujian kejujuran. Ketika beliau bersama dua orang di penjara, beliau menyampaikan kejujurannya kepada sang raja. Beliau menyampaikan solusi dengan kejujurannya, dan diakuilah akhirnya Nabi Yusuf. Pada masa akhirnya di ayat-ayat terakhir, semua orang ya menghormati dan memuliakan Nabi Yusuf, termasuk abang-abangnya. Maka kita punya 3 ujian. Ujian keluarga sedang kita hadapi, ujian dari orang lain, apakah wanita atau laki-laki, tergantung. Kalau perempuan ya ujian dari laki-laki, kalau kita laki-laki ujian dari perempuan, dan ada ujian dari masyarakat. Nabi Yusuf 3-tiganya lulus dengan nilai cum laude. Apa terbukti? Karena beliau kemudian di ayat 100 memohon agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, berarti sudah selesai, dan Allah memenuhi doa dari Nabi Yusuf. Karena ujian, maka Allah sampaikan di surat Yusuf bagaimana kaedahnya dan solusinya. Ada 4 solusi yang ditawarkan oleh Allah kalau kita mendapatkan ujian. Pertama, solusi yang tertinggi adalah sabrun jamil. Fasabrun jamil. Kalau ada kesabaran yang baik, mafhumnya ada kesabaran tidak baik. Dan di surat Yusuf itulah pertama kali Allah sampaikan tentang sabrun jamil. Pada di Al-Baqarah ada fasbir, di surat Ali Imran ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, kan sabar. Tapi di sini Allah sebut dengan sabrun jamil, yaitu khusus untuk keluarga saat ya 10 putranya Nabi Yakub berbohong, beliau cuma mengatakan sabrun jamil. Padahal kalau beliau tidak memperhatikan 10 putranya, mungkin beliau katakan, nah engkau bukan anakku lagi, silakan pergi dari rumah ini kalau engkau melakukan perbuatan yang menyakitiku. Tapi Nabi Yakub tidak demikian. Beliau katakan, lebih baik aku bersabar dengan yang baik. Ternyata kesabaran setelah kurang lebih 25 tahun, abang-abangnya akhirnya mohon maaf. Berarti kan baik. Seandainya Nabi Yakub memarahi putra-putranya saat bersalah, maka putra-putranya jauh lebih buruk. Tapi karena beliau mengatakan sabrun jamil, maka putra-putranya menjadi baik. Karena nanti hasil akhir dari pendidikan sang ayah itu 10 putranya malah sujud kepada Nabi Yusuf. Berarti mereka semuanya menyesal, menyadari kesalahan, dan mereka menjadi lebih baik.
Di atas orang yang berilmu ada yang maha mengetahui, yaitu Allah. Wa fawqa kulli dzi ilmin. Ini adalah solusi dari kehidupan. Karena bisa jadi kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi karena Allah yang maha tahu, maka kita serahkan sama Allah. Hanya Allah persilahkan kita untuk menggunakan ilmu kita. Kalau sudah mentok, barulah wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Memang ujian paling berat adalah ujian ilmu. Apalagi kalau mengatakan semuanya aku tahu. Itu berarti dia lupa bahwa ada yang dia tidak ketahui. Nabi sendiri ada ilmu-ilmu yang khusus, tidak diberikan kepada semua nabi. Nabi Yusuf ilmu ta'wil mimpi tidak diberikan kepada nabi yang lain. Ada Nabi Musa, kemudian beliau diperintah oleh Allah berguru kepada Nabi Khidir. Berarti ada ilmu yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Ini Nabi. Apalagi kita, maka tidak ada orang yang segala-galanya tahu. Pokoknya kalau tidak dia, yang lain tidak. Atau cuma dia yang paling tahu segalanya. Oh tidak. Dalam konteks keilmuan kita wajib memperkaya dengan berbagai sudut pandang ilmu. Fulan ada sudut pandang ilmunya, fulan, ulama fulan, alim fulan, ustaz fulan, ustazah fulan. Kita rangkum semuanya. Itulah namanya bahwa kita yakin di atas yang berilmu ada yang maha tahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, solusi atas ujian menurut surat Yusuf, optimis dan tidak putus asa dari rahmat Allah dengan 3 hal. Dengan ikhtiar maksimal, dengan doa dan tawakal. Maka buktinya 10 tahun tidak bertemu dengan Yusuf, kata Yakub, wahai anak-anakku, carilah Yusuf dari berbagai arah. La tadkhulu min babin wahid. Jangan masuk dari satu pintu. Berarti kan ikhtiar maksimal dong. Padahal 10 tahun tidak ketemu. Mungkin kalau sekarang ya sudah 10 tahun ya sudah. Apalagi zaman dulu tidak ada zaman media, informasinya terbatas. Sekarang insya Allah banyak informasi yang bisa kita gali. Dulu misalnya anak hilang, ya sudah selesai aja karena tidak ada yang memberitahu. Ini bagaimana di zaman Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Kemudian bagaimana kita mengambil solusi dan kaidah kehidupan dari surat Yusuf, bahwa sukses itu sejatinya kalau sampai akhir. Nabi Yusuf itu kalau bicara dunia sudah sangat lengkap. Beliau dipercaya sebagai yang mengelola harta kerajaan saat itu. Tapi beliau ingin bahwa beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin. Di ayat 101 beliau sampaikan, engkau telah memberikan aku semua. Engkau telah menjadikan aku dan saudara-saudaraku kembali berkumpul. Engkau telah menghilangkan iri dan dengki di antara saudara-saudaraku. Namun ya Allah, aku sudah berada di posisi puncak saat ini. Iya, itu prestasi duniawi. Tapi suksesku adalah saat engkau wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka di akhir ayat beliau mohon kepada Allah, tawaffani muslimah. Ketika kita sudah mencapai sekian banyak prestasi-prestasi duniawi menurut surat Yusuf, kita harus memastikan bahwa kita insya Allah dalam keadaan sukses secara ukhrawi, yaitu saat kita mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah 4 yang disebut oleh Allah di dalam surat Yusuf. Karena Yusuf mendapatkan ujian yang sangat banyak, maka Allah kasih solusi. Kaidahnya ada, tinggal kita jalankan. Sobrun jamil, kita maksimalkan ilmu kita, tapi selalu kita bergantung kepada Allah. Tidak pernah pesimis, selalu optimis, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan kita jadikan sukses dunia kita adalah sukses untuk akhirat kita semuanya. Jika demikian berarti kita sudah mendapatkan banyak ibrah dari kisahnya Nabi Yusuf menurut ayat-ayat Al-Quran yang ada di surat yang dinamakan oleh Allah
dengan nama Nabi tersebut, yaitu surat Yusuf alaihissalam. Itulah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, catatan ringkas tentang tafsir ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Yusuf. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang lain, tetapi karena waktunya tidak memadai, maka insya Allah silakan bisa lihat di slide yang ada tentang kisah Nabi Yusuf menurut ayat-ayat Al-Quran. Wa innamal a'malu bil khawatim. Alhamdulillah, Allah menjadikan nilai tertinggi atas amal adalah amal di akhir waktu, di akhir usia, di akhir kehidupan. Kita berada di penghujung tahun 2023. Ini amal yang di akhir waktu itu nilainya tinggi karena ada konsep husnul khatimah. Tapi mukodimanya macam-macam. Ya, namanya mukodimah, ada mukodimah bagus, ada yang kurang bagus, pertengahannya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Yang penting akhirnya bagus. Jika Allah anugerahkan husnul mukodimah, yang penting husnul khatimah. Jika belum husnul mukodimah, yang penting husnul khatimah. Khatimah itu penghujung. Itulah surat Yusuf ayat 101 yang dijabarkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hikmah dan pelajaran dari tafsir yang membicarakan tentang ayat-ayat Nabi Yusuf alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, jazakumullah khair. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Tablik Lutfi telah mengisi kajian siang hari ini. Para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dua orang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan. Ustaz, izin tanya Ustaz, bahwa di awal surat tadi disebutkan bahwa Allah berfirman, nahnu naqussu alaikal ahsanal qasas, bahwa ini adalah kisah terbaik Ustaz. Atas bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita saat ini Ustaz, khususnya kita semua sebagai seorang ayah mengimplementasikannya kepada anak-anak kita terkait dengan kisah Nabi Yusuf. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa Nabi Yusuf kisahnya dibuatkan satu surat khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi Yusuf nggak menerima kitab, gitu kan. Sedangkan Nabi Musa tersebar di banyak surat dan ayat, dan tidak ada surat khusus tentang Nabi Musa, padahal beliau menerima kitab Taurat. Apakah ini juga ada hikmah tersendiri atau nggak perlu kita pikirin hikmahnya gitu? Yang terakhir, boleh sedikit saja Zat dijelaskan perbedaan tafsir dan takwil khususnya dalam ulumul Quran. Syukran Zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 3 pertanyaannya ya. Baik, yang pertama, ahsanal qasas. Ada berbagai sudut pandang makna dari ahsanal qasas. Tapi intinya, kalau cerita itu paling baik, maka cerita itu dapat dijadikan ibrah oleh siapapun sampai akhir zaman. Atas siapapun. Kita sebagai ayah berarti ada Nabi Yakub. Kita sebagai anak berarti ada Nabi Yusuf. Kita sebagai siapapun ada di sini. Sebagai ibu juga ada, sebagai ayah juga ada, sebagai sahabat juga ada, sebagai saudara-saudara juga ada. Sehingga ada satu pandangan yang menarik bahwa ahsanal qasas, karena yang terjadi kepada Nabi Yusuf mungkin terjadi pada seluruh umat manusia. Dan siapapun pernah mengalami, mungkin modelnya saja berbeda atau skalanya berbeda. Ya, ada ayah yang mengkhususkan putranya, maka yang lain jealous misalnya, tapi skalanya berbeda. Ada ayah yang menyamaratakan putranya. Ada juga ibu yang lebih senang kepada salah seorang putra atau putrinya. Itu semuanya berarti kita rujuk bahwa surat Yusuf disebut oleh Allah ahsanal qasas. Maknanya adalah semua mungkin akan mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub ayahandanya dan ibundanya. Nah, ada yang nanya ibunya nggak diceritakan. Al-Quran itu kalau menceritakan semua, maka kita yang kerepotan.
Ya 30 juz aja kita nggak hafal, kan kerepotan kita. Lebih baik simple aja, global. Tapi penjelasannya nanti di dalam hadis. Penjelasannya adalah pendapat para sahabat, tabi'in, para ulama. Itu berarti memperkaya. Karena Al-Quran sifatnya adalah buku petunjuk. Kalau buku petunjuk, maka implementasinya ada pada Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama yang menjelaskan maksud yang ada secara global di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sama dengan yang kedua, bahwa sesungguhnya masing-masing Nabi memang Allah khususkan sampai kepada kitabnya. Ya, Nabi Musa paling banyak diceritakan dan Allah anugerahkan Taurat. Tetapi nabi-nabi yang lain tidak diceritakan oleh Allah dan tidak juga diberi kitab secara khusus. Alasan para ulama, kenapa? Karena ada umat yang membutuhkan kelengkapan tuntunan, tapi ada umat yang tidak membutuhkan kelengkapan tuntunan karena sudah ada tuntunan di nabi-nabi sebelumnya. Karena Nabi Muhammad, nabi terakhir, harus paling lengkap. Karena setelah itu tidak ada lagi wahyu, memang diputus oleh Allah. Jadi kalau di Nabi Muhammad tidak lengkap, berarti kita sulit untuk mencari tuntunan. Maka Nabi Muhammad lah, al-yawma akmaltu lakum, lengkap saja. Itu masih membutuhkan penjelasan lagi. Jadi lengkap itu secara prinsip. Kemudian implementasinya, kita butuh para mufassir, para ahli hadis, para ulama fikih, para sekian mujtahid, dan itu kebutuhan kita. Tapi kelengkapan dalam arti prinsip iya, tapi implementasi dari kelengkapan kita butuh ijtihad. Jika tidak, kemarin waktu Covid kita nggak bisa sholat karena nggak ada di masa Nabi sholat pakai masker. Masker sendiri belum ada di zaman Nabi. Di zaman Imam Syafi'i belum ada masker yang seperti kita kenakan. Namun kita butuhkan ijtihad. Tapi secara prinsip ijtihad itu berbasis pada Quran dan hadis. Iya, tidak mungkin ijtihad kok berdasarkan bukan Al-Quran dan hadis. Disitulah yang kedua. Dan terakhir, bagaimana jika kita sebagai ayah pernah berbuat dalam tanda kutip tidak adil, ya, lebih berpihak. Kita katakan kalau punya alasan yang dibolehkan oleh agama, silakan. Yang nggak boleh, kita berlaku adil sama rata, tidak ada alasan. Apalagi pilih kasih tanpa alasan. Makanya kan ada ilmu parenting. Orang tua itu harus ilmunya di atas anak-anak. Sehingga kalau anak-anak itu memiliki ilmu A, kita punya ilmu ABC, begitu ya. Sehingga apapun kita mampu memberikan. Nah, tetapi kalau orang tua karena kesibukannya, insya Allah banyak para guru, ustadz-ustadzah yang siap menambah ilmu anak-anak kita. Dan itu para tabiin dulu Bapak Ibu, itu mereka anak-anaknya dititipkan pada para ulama. Karena mereka tahu kita sebagai orang tua kan tidak lengkap ilmu kita, tidak lengkap pula pemahaman kita. Maka kita cari para guru yang lebih lengkap dari kita. Oh, saya nggak ngerti ilmu hadis, ya cari guru hadis untuk anak kita. Oh, saya tidak ngerti ilmu matematika, jangan ngajarin yang kita tidak tahu. Maka kita cari guru matematika. Maka kelengkapan dari anak-anak kita bukan pada diri kita, tetapi ada pada para guru, para ulama, para ustadz dan ustadzah, para mu'alim dan mu'alimah. Dan Nabi pun dulu yang mengajarkan tidak hanya satu, ia memang Jibril langsung, tetapi kan ada Abdul Muttalib, ada Abu Thalib, ada Halimatus Sa'diyah, ada beberapa masyarakat yang mengajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah catatan dari 3 pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Satu lagi, ya silakan. Ya, masih izin tanya Ustaz. Dalam Quran kan ada beberapa nisbi yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ayat kan ada yang diturunkan bertahap, ada yang diturunkan sekaligus. Nah, kalau yang surat Yusuf ini dengan kisahnya yang lengkap, full satu surat itu saat turunnya seperti apa? Dan yang kedua mungkin tadi seperti yang belum sempat dibahas, asbabun nuzulnya apa sih Ustaz yang diturunkan ke Nabi Muhammad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 ilmu dalam ilmu Al-Quran.
ilmu tentang sebab turun ayat atau surat, tapi ilmu yang kedua adalah sejarah ayat atau surat. Surat Yusuf tidak ada sebab nuzulnya. Alasan Imam Suyuti adalah karena kejadiannya bukan ketika Nabi sudah jadi Nabi. Karena Nabi Muhammad belum lahir. Ketika Nabi Yusuf ada, kan Nabi Muhammad ya belum ada. Sebab nuzul itu manakala peristiwanya terjadi di zaman Nabi atau pertanyaannya dari sahabat kepada Nabi, Nabi tidak mampu menjawab, maka Allah turunkan ayat atau surat. Itulah disebut sebab turunnya ayat atau surat. Tetapi peristiwa yang terjadi di masa lalu namanya sejarah surat atau sejarah ayat. Maka Imam Suyuti menyebut dalam buku Al-Itqan, banyak orang salah tentang sebab nuzul surat Al-Fil. Banyak mengatakan sebab nuzul surat Al-Fil adalah pasukan Abraha hendak menghancurkan. Itu salah, kata beliau. Lah kejadiannya Nabi belum lahir. Kan ketika Nabi lahir berarti belum dapat wahyu Tapi yang tepat adalah sejarah ayat itu, sejarah surat itu. Yaitu sejarahnya dulu ada peristiwa Abraha. Sejarahnya dulu ada saudara-saudara Nabi Yusuf. Sejarahnya dulu ada takwil, ada mimpi, maka ada takwil mimpi. Itulah bedanya antara sebab nuzul dengan sejarah surat atau ayat. Yang kedua, memang tidak selalu ayat itu ada sebab nuzulnya. Kenapa? Karena kita yakin yang namanya Al-Quran itu sudah tersimpan di Lauh Mahfud sebelum ada Nabi Muhammad, bahkan sebelum ada Nabi Adam. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfud. Tapi turunnya berdasarkan peristiwa, kesiapan para sahabat atau pertanyaan, itu turunnya. Tetapi sudah tersimpan di Lauh Mahfud. Ketika akan diturunkan, maka diperintahlah Jibril, kemudian dilihat situasi dan kondisinya. Maka setuju tadi, ada tahapan, ada gradualnya. Al-Quran kalau diturunkan sekaligus enggak mampu Nabi, apalagi kita. Namun diturunkan secara bertahap. Namun Al-Quran sudah tersimpan di Lauh Mahfud sesuai dengan ayat tadi, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfud. Itulah perbedaan antara sebab nuzul dan sejarah surat. Maka surat Yusuf tidak ada sebab nuzulnya karena peristiwanya terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir. Sedangkan Al-Quran adalah wahyu kepada Nabi. Kalau ada sebab nuzul, maka orang yang ada dalam peristiwa sebab nuzul, para sahabat atau keluarga Nabi atau masyarakat di mana Nabi hidup. Tapi kalau sebelumnya tidak sebab nuzul, apalagi sekarang nggak ada sebab nuzul sekarang. Wah, kayaknya ayat itu turun karena aku, nggak ada itu. Misalnya ayat tentang teguran, enggak, tapi ayat itu apa yang terjadi di masa dulu bisa jadi ya, dan sangat yakin ayat itu juga berlaku untuk kondisi yang sama dengan kita manakala kesamaan itu ada. Ya, oh dulu begini, maka kita pun sama karena Al-Quran adalah petunjuk sepanjang zaman. Itu catatan saya. Terima kasih kepada yang bertanya. Sudah waktunya kita menuju tempat tugas kita masing-masing. Saya kembalikan kepada moderator kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.